Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru, para asatidz, wabil khusus kepada guru kita Habib Husain bin Abdul Rahman Al-Habsyi, Al-Ustaz Bukhari Al-Arabi, begitu juga Ustaz Abdul Ahmad Abdul Halim, dan beserta para asatidz lainnya. Mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Wabil khusus juga kepada Bapak Wakil Wali Kota yang hadir bersama kita, Bapak Syahbudi, dan juga tentunya Sahibul Bait, keluarga besar daripada Haji Ma'mun yang insya Allah selalu diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas wafat istri tercintanya. Insya Allah perkumpulan kita di malam hari ini bisa membawa keberkahan buat kita semuanya dan bisa mendatangkan rahmat khususnya buat almarhumah di dalam kuburnya. Dan kita bersyukur hadirat yang dimuliakan Allah, bahwasanya kita sebagai umat Islam disyariatkan oleh Allah untuk bisa mendoakan para pendahulu kita. Kita dianjurkan ayolah untuk tidak melupakan jasa orang-orang yang telah mendahului kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, mereka itu para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka mendoakan para pendahulunya yang telah meninggal dunia. Mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mereka mengucapkan ayolah, dianjurkan di dalam Al-Qur'an bahwa mendoakan orang yang telah meninggal dunia tidak dilarang. Mendoakan orang yang telah meninggal dunia adalah ajaran yang diajarkan Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya hadirin mendoakan orang yang telah meninggal dunia tidak dibenarkan, tidak mungkin dimuat oleh Allah dalam Al-Quran, dan tidak mungkin Rasulullah membiarkan hal tersebut. Yang ada Rasulullah mengajak para sahabat-sahabatnya mendoakan orang-orang yang telah meninggal di antara para sahabat-sahabat Rasulullah. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan warid fil hadis, karena Rasulullah yusalli ala syuhada'il Uhud. Rasulullah yusalli, kita tahu kalimat salat hadirin fil lughah dalam segi bahasa artinya salat adalah doa, mendoakan. Kalau seandainya dalam segi syara'an mungkin dikatakan aqwal wa af'al dan lain-lainnya, ucapan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Hadirin hadirat, di sini ketika diriwayatkan dalam hadis karena Rasulullah yusalli ala syuhada'il Uhud, bahwa Rasulullah salat buat para syuhada, orang-orang yang mati syahid, buat yang perang Uhud. Ini dinyatakan oleh ulama, kita tahu dalam syariat Islam orang yang mati syahid nggak boleh disolatin, sebab mensolatkan orang yang mati syahid hukumnya tidak sah dan haram. Kenapa? Seakan-akan kita ragu, ini orang belum diampuni sama Allah. Para syuhada diampuni semuanya oleh Allah. Lalu bagaimana pesan dalam hadis Nabi ini? Nabi menyolati orang mati syahid di perang Uhud. Dinyatakan oleh ulama ahli hadis, makna salah Nabi makna lughah, ya dalam segi bahasa arti mendoakan. Nabi mendoakan orang yang mati syahid di perang Uhud. Rasulullah mengajarkan hadirin, dan bahkan kita diajarkan kalau kita lewat kuburan, kita dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka kalau dinyatakan dalam hadis idza mata Adam ingkata amaluhu illa thalath, kalau manusia meninggal terputus amalnya kecuali 3 perkara. Disebutkan dalam hadis shadaqatun jariyah wa waladun dan ilmu yantafa'u bihi wa waladun salih yad'u lahu. Sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang saleh mendoakan buat kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini hadis
bukan larangan mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini hadis menjelaskan kalau orang mati, orang meninggal dunia, amalnya terputus, amal tubuh yang meninggal terputus. Artinya apa? Kalau orang Pak masih hidup bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, betul. Kalau sudah meninggal sholatnya gimana? Puasanya nggak bisa lagi, dia udah meninggal. Kalau toh Allah berikan dia karomah, sehingga dia bisa melakukan sholat dalam kuburnya, Pak. Dia bisa melakukan ibadah dalam kubur. Kalau seandainya Allah berikan, tetap ibadah di dalam kubur nggak mendatangkan pahala, putus udah kelar. Yang datang tuh pahala dari mana? 3 perkara. Amalan dia, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Jadi intinya hadirin hadirat, ini perkumpulan kayak gini nih, ini nggak sia-sia, Pak. Jadi almarhumah nih, ya, Hajah Musafirah saat ini malam hadirin lagi bahagia-bahagianya dalam kubur hadirin. Sebab yang mendoakan bukan cuma keluarganya, yang mendoakan beliau ini semua yang hadir saat ini, baik yang kenal maupun yang nggak kenal, baik yang pernah berjumpa maupun yang nggak pernah berjumpa. Maka setiap doa yang kita panjatkan, yang kita mohonkan kepada Allah, tahlil yang kita baca, surah Yasin yang kita baca, Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas dan yang lain-lainnya daripada firman Allah, kita bacakan dan kirimkan pahalanya ya Rabb. Sampaikan daripada pahala ini semua buat almarhumah di dalam kuburnya. Ini disampaikan oleh Allah, Pak. Jadi subhanallah, ambil bukti dan pelajaran. Ketika Rasulullah sedang berjalan bersama para sahabat-sahabatnya, saat itu Rasulullah melihat ada 2 kuburan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab buat Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah berhenti di depan 2 kuburan ini, Rasulullah pun berkata kepada sahabat-sahabatnya, ya ashabi, kedua orang ini saat ini lagi diazab dalam kubur. Kedua orang ini lagi disiksa oleh Allah dalam kuburnya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, memang apa kesalahan mereka harus diazab dalam kubur? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, yang satu kata Rasulullah, amma hadza kana nama dulu waktu masih hidup suka ngadu domba orang, memprovokasi untuk memusuhin ini, memusuhin itu. Sedangkan yang satu lagi kata Rasulullah, karena yastabri min bauli, kalau buang air kecil nggak sampai tuntas. Makanya kita dianjurin hadirin, kalau di dalam syariat dan adat dukhul di khala, kita kalau masuk kamar mandi, Pak, maaf kalau lagi buang air kecil, jangan langsung istinja sampai tuntasin dulu tuh. Jangan selesai putus istinja, ntar berdiri ada netes repot. Maka kita dianjurkan untuk istibra dengan berdaham, dengan dan lain-lainnya hadirin. Bahkan tiap orang beda-beda Pak cara istibra'nya. Itu Habib Masyhur guru kami pernah bilang hadirin, itu istibra' bisa dengan cara berdaham, dengan cara natar dan lain-lainnya. Bahkan diantaranya bisa dengan cara berdiri. Jadi ada orang Pak, kalau habis buang air kecil nih, belum istinja, dia diri dulu. Sebab kadang-kadang udah istinja, dia udah berdaham, waktu berdiri ada netes. Berdiri dulu. Kadang ada orang masih jalan berapa langkah. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab istibrak dari buang air kecil, tahu berapa langkah di jalan? Dia jalan 40 langkah hadirin. Baru istinja. Subhanallah. Kita nggak perlu jalan 40 langkah Pak. Ini 40 langkah artinya dengan dia pasti yakin ya. Hadirin, ini yang kedua orang ini nih lagi disiksa dalam kubur kata Rasulullah. Saat itu Rasulullah melihat ada batang kurma Pak. Pohon kurma, kata Rasul, ambilkan pelepah yang masih hijau. Maka satu sahabat manjat dipetik tuh pelepah kurma masih hijau. Maka Nabi belah menjadi 2 dengan pisau. Ketika dibelah menjadi 2, Nabi tancapkan pada kuburan pertama dan Nabi tancapkan pada kuburan kedua. Kata Rasulullah, selagi ini pelepah kurma masih basah, masih hijau belum kering, maka dia bakal berzikir pada Allah, dan zikirnya pelepah kurma ini bisa meringankan azab orang yang diazab dalam kubur. Hadirin, kalau ini pelepah kurma, zikirnya dia, tasbihnya dia bisa meringankan azab kubur, lalu bagaimana kalau yang berzikir adalah umatnya Nabi Muhammad? Yang berzikir adalah kita nih, orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nyatakan kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Maka tasbih, zikir yang kita baca hadirin, kalau kita panjatkan dan kita ucapkan, terus kita hadiahkan pahalanya buat almarhumah, disampaikan sama Allah. Pak,
pernah ada dikisahkan nih, ada satu orang lagi jalan lewat pemakaman umum. Kita tahu di pemakaman umum kan yang dimakamkan tuh ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang. Ini orang begitu lewat pemakaman umum dia berhenti. Dia bilang, ya Rob, saya ini banyak urusan lagi buru-buru, cuma saya tidak mau melupain para sahabat dan orang-orang yang telah meninggal di kuburan. Maka ya Allah, saya ingin baca suratul Ikhlas. Nanti pahala suratul Ikhlas saya ya Allah, saya hadiahkan buat orang-orang muslimin yang dikuburkan di pemakaman ini. Maka dia baca suratul Ikhlas. Selepas dibaca suratul Ikhlas, baca Qul huwallahu ahad 1 kali, Pak. Bukan 3 kali, 1 kali. Kemudian dia bilang, ya Rabb, pahalanya aneh hadiahkan buat mereka. Jalan nih orang. Malam hari waktu dia tidur, mimpi didatengin sama orang-orang penghuni kubur. Rame-rame nih penghuni pemakaman datang ke rumah dia. Ngapain? Bukan buat nakut-nakutin, bukan. Tapi mengucapkan terima kasih, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Kenapa? Berkat suratul Ikhlas yang kau baca ya fulan, itu pahalanya dibagi-bagikan buat kami. Subhanallah, berkat suratul Ikhlas orang yang diadab nggak bakal lagi diadab sampai hari kiamat. Jadi dalam kuburan ini nih, semua pemakaman ini, semua nggak ada yang disiksa, semua dapat nikmat kubur di dalam kubur ini sampai hari kiamat. Sampai dia bingung, loh, yang saya bacakan cuma suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, surah pendek hadirin. Maka dia bilang, iya, itu semua pahalanya dibagi rata sama Allah buat kita. Saya kebetulan dapat kepala huruf wawnya katanya. Itu ya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, ini baru 1 kali. Yang baca 1 orang buat pemakaman umum, coba bayangin. Ini sekarang yang baca suratul Ikhlas berapa orang tadi? Rame-rame. Buat 1 orang, buat rame-rame. Buat 1 orang hadirin. Atau yang disebutkan almarhum dan almarhum dalam kertas. Nggak nyampe 100 orang yang dibacain tadi. Ya kan? Cuma sedikit hadirin. Subhanallah, bisa kita bayangin pahala buat mereka dalam kubur gimana nih. Nikmat besar. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran apapun yang kita baca, Pak, terus kita hadiahkan buat orang yang sudah meninggal, itu dijamin bisa meringankan azab dan bisa mendatangkan rahmat dalam kubur. Nih, pernah ada kejadian lagi nih di Kota Tarim. Tempat saya dan juga Ustaz Bukhari belajar dulu di Kota Tarim hampir. Jadi walhasil ada 2 orang yang ribut mulu, nggak pernah akur, kayak Tom and Jerry hampir. Pokoknya berantem mulu. Pokoknya kalau ada majelis nih, yang satu dia duduk, yang satu datang, ini yang udah duduk bangun pindah hampir. Kayak air sama minyak nggak bisa nyatu. Dia bilang, aduh, ada dia mah silakan ada pindah. Pokoknya kalau nggak dia kabur, berarti ada yang kabur. Begitu deh. Pokoknya dia ada majelis, ada dia pasti berantem nih. Subhanallah, salah satu meninggal. Begitu meninggal, temannya nih, lawannya Pak, musuhnya, senangnya bukan main. Dia bilang, alhamdulillah mati juga tuh orang. Saking senangnya Pak, saking senangnya apa yang dilakukan, ikut nyolatin jenazah. Bukan untuk karena mendoakan, bukan, karena mengistihza, meledek tuh kan, tahu rasa. Kualat ini gangguin aneh mulu, mati duluan ente. Jadi walhasil nih hadirin, hadirat, temennya ya atau lawannya yang meninggal ikut nyolatin. Orang sekali bilang, masya Allah, ben nyolatin. Mungkin ditobat kali, padahal belum tobat, Pak, belum. Sampai ikut proses pemakaman, nguburin, dia ikut, Pak. Selepas dikuburkan nih, orang pada bubar, dia tetap duduk di atas kuburan di sampingnya. Orang-orang pada subhanallah, emang kalau dia meninggal nih, bikin perubahan keadaan nih, orang taubat, jadi mungkin misal kali kita udah bubar, dia masih duduk di atas kuburan nanti. Orang bubar, ketika dia udah sendiri, di kanan kiri nggak ada orang, mulai diledek nih, baru tahu rasa ente ya. Sekarang saya masih hidup, ente udah mati. Sekarang saya mau baca ayat Quran buat ente. Cuman bukan ayat tentang rahmat, bukan. Saya mau baca ayat tentang azab api neraka buat ente. Dibaca ayat tentang azab hadirin. Ya malaikat tabarin, khusuhum fahullu. Malaikat tabarin, ini orang nanti di akhirat seret masukin neraka, ikat pakai rantai. Ayat Quran baca hadirin, 1 ayat, cuman ayat tentang azab. Subhanallah. Malam hari ya, dia tidur mimpi ketemu musuhnya. Ketemu musuhnya hadirin, cuma pakainya udah bagus.
wangi semerbak, nyamperin bang. Jazakallah khair, terima kasih banyak berkat ayat Quran yang kau bacakan tadi. Allah angkat ada kubur dari saya. Loh, hati temannya yang bawahnya, yang saya bacakan kan ayat tentang azab. Bilang ayat tentang azab ya terserah, tapi kan itu juga firman Allah, ayat Quran. Jadi setiap orang baca ayat Quran buat orang yang meninggal itu bisa menjadikan penyebab orang yang diazab diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan satu ayat, surah Yasin kita baca, Al-Fatihah kita baca, surah Al-Ikhlas kita baca, ayat kursi kita baca, subhanallah. Maka ini merupakan nikmat besar dari Allah. Ini perkumpulan kayak gini nih, ini adalah perkumpulan yang benar-benar didapatkan oleh almarhumah di dalam kubur. Nah kita berharap insya Allah almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburannya, dijadikan taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian juga yang paling penting, kalau kita ditinggal wafat oleh keluarga kita, hendaknya para anak-anaknya, kerabatnya untuk bersabar atas ujian yang diberikan Allah, tabah atas apa yang diberikan Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala kasih kabar gembira buat orang yang mau bersabar. Khususnya kalau kena musibah. Allah nyatakan mubasysyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah nyatakan kasih kabar gembira buat siapa ya Allah? Buat orang yang mau sabar kalau kena musibah. Jadi orang kalau kena musibah cepat-cepat bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau meninggal kah, mau kena sakit kah, mau kena musibah apapun hati. Bahkan para salaf kita ngajarin Pak, kalau dulu kan lampu belum lampu listrik, masih lampu minyak. Jadi kalau lampu minyaknya habis mati, lampu baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita dulu ingat, saya ingat dulu orang tua saya Pak, abah saya nih kalau lagi ada listrik mati nih, mati lampu, dia langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pikir siapa yang mati, kan listrik yang mati. Ternyata memang ajaran salaf kayak begitu hati. Jadi musibah sekecil apapun baca innalillah. Kenapa? Sebab Allah dijanjikan tuh kabar gembira. Allah bilang basyiris sabirin, berikan kabar gembira buat orang-orang yang kena musibah. Apa kabar gembira dari Allah? Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka itu dapat dua rahmat. As-salat minallahi rahmah. Kemudian Allah tambahkan wa rahmah. Artinya dapat dua kali rahmat dari Allah. Hadirin, satu rahmat yang kita dapatkan dari Allah udah bisa nyelamatin kita dari api neraka Allah. Satu rahmat kalau sudah kita dapatkan Pak, maka kita bakal selamat dari azab kubur. Satu rahmat dari Allah kalau sudah kita dapatkan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dibandingkan nilai amal ibadah seluruh makhluk yang dikumpulkan ditaruh di atas kifatul mizan, ditaruh di atas mizan. Pembandingnya satu rahmat dari Allah, satu rahmat dari Allah lebih berat dari amal manusia semuanya. Kenapa? Amal manusia datangnya dari makhluk, tapi rahmat datangnya dari Allah. Tapi Allah berikan kepada orang berapa kali rahmat? Dua kali rahmat. Makanya buat keluarga sabar, tabah. Kemudian juga yang akur sesama anak, sesama keluarga akur. Jangan ditinggal mati keluarga, ditinggal mati orang tua, anak berantem. Jangan. Bermusuhan, jangan. Terus terang hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu orang tua kita yang udah meninggal tuh, yang udah dikubur hadirin, mereka masih bisa menyaksikan apa yang dilakukan anak-anaknya. Semua disaksikan hadirin. Wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasul wal mu'minun. Allah nyatakan. Qul i'malu, Allah nyatakan ya Nabi Muhammad, bilang sama mereka, bilang pada umat-umatmu, i'malu, lakukan amal yang kalian ingin lakukan. Tapi ingat kata Allah, Allah, Allah menyaksikan amal kalian. Yang kita lakukan Bapak, Ibu sekalian, ucapan kita, perbuatan kita, langkah kaki kita itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kemudian Allah nyatakan Rasul Nabi Muhammad juga dapat kabar apa yang kita lakukan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah menyatakan, Nabi menyatakan apa kata Rasulullah, sesungguhnya kalau ada umatku melakukan kebaikan, aku disampaikan kabar oleh malaikat.
maka saya bakal memuji Allah kalau umatku melakukan keburukan itu juga bakal disampaikan oleh malaikat kepadaku. Arti semua yang kita lakukan nih, perkumpulan kita saat ini Pak, lagi kumpul kayak begini nih, Rasul nyampe kabarnya. Nabi senang dengan kabar kalau kita lagi kumpul kayak begini, kumpul bareng, berzikir kepada Allah, bersilaturahmi, mendoakan orang yang meninggal dunia. Ini Nabi bahagia banget lihat muka kita semuanya. Semua disampaikan, semua dilaporkan. Ini yang hadir kayak ini, buat juga yang jaga di luar sana. Yang khidmah itu juga dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya apa? Wal mu'minun. Di sini kalimat wal mu'minun hadirin. Ulama ahli tafsir di antara menyatakan maksud al mu'minun di sini adalah orang-orang tua mereka yang telah meninggal dunia, itu juga dapat kabar apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Oke hadirin, khususnya keluarga yang tinggal wafat dari Hajah Musafirah binti Haji Muhammad Nur, hendaknya apapun yang kita lakukan saat ini itu tetap kabar nyampe ke orang tua kita. Kita berbuat baik, lihat bayangin hadirin Pak, Bu, kalau kita ini sebagai orang tua masih hidup, lihat anak-anak kita nih. Anak kita kalau berbuat baik senang nggak? Bahagia. Kalau anak kita buat masalah sedih nggak? Sedih hadirin. Nah almarhumah juga begitu dalam kubur. Apa yang dilakukan sama anak-anaknya, kebaikan dia bakal bahagia. Kalau saya melakukan keburukan itu bakal sedih hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tugasnya kita. Kemudian sambung tali silaturahmi. Itu pernah satu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya orang tua saya sudah meninggal dunia, apakah saya masih bisa berbakti pada orang tua saya ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am. Gimana cara bakti ini kan udah meninggal ya Nabi? Kata Nabi, doakan dia. Kemudian sambungkan tali silaturahmi orang tuamu, jangan diputus dengan kematian dia. Artinya umi ente ini dulu dekatnya sama siapa? Sambangin, tetap jalin hubungan. Keluarganya ini dulu yang waktu meninggal, yang sebelum meninggal dia punya teman-teman dekat, punya kerabat, deketin, jangan putus hubungan. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahum, ketika dia pimpin rombongan haji dari kota Madinah menuju kota Mekah. Ketika jalan hadirin mau masuk kota Mekah, melihat ada satu orang tua Badui Pak, di bawah pohon korma lagi berdiri melihat rombongan. Ibn Umar menyaksikan ke orang tua, kemudian nengok pada rombongan, hei rombongan, tunggu sebentar ya, saya mau nyamperin ke orang tua. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar turun dari ontanya kan keldai. Sebab orang dulu kalau melakukan perjalanan bawa dua kendaraan, biasanya onta sama keldai. Jadi kalau ontanya capek naik keldai, kalau dia capek naik onta, begitu habis. Maka begitu sampai melihatnya orang tua turun dari onta, naik keldai Ibn Umar. Disamperin. Dalam perjalanan ini belum masuk kota Mekah, masih belum pakai pakaian ihram. Ketika sampai ke orang tua tadi, apa yang dilakukan Ibn Umar? Ibn Umar turun dari keldainya dan terlihat dari jauh melihat ada akhlak Ibn Umar menghormati orang Badui ini, orang tua. Ngobrol dengan adabnya, dengan sopan santunnya. Nggak lama tahu Ibn Umar melepaskan imamahnya, dipakaikan pada orang tua tadi. Jubahnya dilepas, dipakaikan pada orang tua tadi. Dan keldainya dihadiahkan pada orang tua tadi. Kemudian Ibn Umar balik Pak, jalan kaki, naik onta, bilang sama orang tua, ayo kita masuk, jalan lagi, lanjutkan perjalanan. Sampai orang-orang bertanya kepada Ibn Umar, memang siapa itu orang tua? Ini orang Badui nih, orang kampung, habis nggak pernah kita lihat. Kata Ibn Umar, oh itu sahabat ayahnya saya, Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu abah saya masih hidup, ini orang sering datang, ngumpul bareng sama ayah saya, cerita, sehingga ayah saya ini senang namanya orang. Maka demi bakti saya kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia, yaitu Umar bin Khattab, maka saya bakal memuliakan dia, biar tetap terjalin hubungan silaturahmi antara dia dengan keluarga saya. Sampai begitu. Makanya Siti Khadijah waktu wafat, itu teman-teman Siti Khadijah kadang mampir ke rumah Rasulullah. Tetap pun Nabi kadang ngasih hadiah. Kadang Nabi kalau dapat hadiah sedikit, kata Nabi bagikan nih, ini buat temannya Khadijah, kata Rasulullah. Kirim buat teman-temannya Khadijah. Sampai Siti Aisyah cemburu. Kata Siti Aisyah mau Siti Fatimah, ya Fatimah terus terang ya, nggak ada istri-istri Nabi yang bikin saya cemburu kecuali umi ente Khadijah. Walaupun udah meninggal, tapi tetap dikenang sama Nabi Muhammad. Sampai kayak gitu, kenapa? Memang diajarkan kayak begitu hal ini.
jalin hubungan pada kerabat atau sahabat, orang tua kita udah meninggal dunia, terus jalin hubungan. Ini bentuk tali silaturahmi dan ini bentuk baktinya anak pada orang tua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terus kita yang masih hidup, alhamdulillah. Insya Allah kita dikasih panjang umur, sehat afiat. Nah kita yang hadir saat ini nih, Allah masih kasih kesempatan buat kita. Biar apa? Biar kita bisa berubah jadi lebih baik. Biar kita bisa makin taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan sampai ini umur yang dikasih sama Allah kita gunain buat hal yang sia-sia, jangan. Tapi gunain buat kebaikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Pak, apapun yang kita kerjain ini, yang kita lakukan, yang kita ucapkan, semua tercatat. Jangan sampai kita nyesel nanti akhirat. Ucapan kita, perbuatan kita, Allah bilang dalam Al-Quran. Allah nyatakan dalam Al-Quran, kullu syai'in fa'aluhu fis subur, wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar. Semua yang kita kerjakan itu tertulis dalam catatan Raqib Atid. Mayal bidu min qawli ila ladaihi raqibun atid. Semua tertulis, ucapan kita, perbuatan kita, gerak-gerik kita, semuanya enggak luput. Bahkan duduknya kita di malam dicatatnya. Berapa lama, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, itu tulis ini semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, makanya Pak, kalau kita tahu semua ucapan kita bakal dinilai, perbuatan kita bakal dinilai, maka jangan sampai waktu nanti di akhirat kita buka lembaran isinya cuma kesalahan orang, jangan. Tapi kita pengen nanti buka buku catatan amal kita, ya Allah di sini zikir, di sini ibadah, di sini nyambung tali silaturahmi, di sini berbuat baik pada sesama, kan enak banget. Makanya hadirin, ya, lakukan kesempatan yang diberikan Allah bagi kita. Habiskan usia kita untuk kebaikan. Jangan sibuk dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bukti kesempurnaan Islam seorang muslim kalau dia bisa meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Jangan kita sibuk dengan urusan yang bukan manfaat dan bukan urusan kita. Nah, orang jatuh di jalan kita yang sibuk. Mungkin sibuk nolongin sih mending, hadirin. Sibuk ngasih komentar, nolong kagak, yang ada orang lagi kecelakaan foto selfie dia. Waduh, lagi kecelakaan di daerah sini, nggak ada manfaatnya. Nih, dulu Pak, di Hadramut sana, di kota Tarim ada namanya Masjid Ba'alawi, dikenal dengan Masjidil Qaum. Ini Masjid Ba'alawi ini masjid yang paling berwibawa, karisma. Ustaz Bukhari tahu betul. Tangga malumat beliau di tempat beliau belajar. Kita kalau masuk masjid biasa tuh, tapi kalau masuk masjid Ba'alawi kita ngerasa sesuatu yang beda, rohaninya benar-benar. Enggak ada orang ngobrol bisik-bisik, enggak kedengaran suara. Maka hadirin, dulu yang memimpin sholat di situ jadi imam, namun Imam Hamid bin Omar bin Hamid. Ini Hamid bin Omar bin Hamid hadirin, tokoh ulama besar di negeri Hadramut di kota Tarim. Sampai dia bilang nih, orang-orang Tarim bilang, setiap masjid, setiap imam masjid jadi terkenal gara-gara masjidnya. Ini sekarang masjid dekat sini masjid apa namanya? Nurul Huda. Imam masjid ini siapa? Imam Masjid Nurul Huda. Mungkin buat orang Jawa kenal, wah Ustadz Fulan Beb. Iya. Coba kalau kita pergi Solo dikit tanya Ustadz Fulan bingung gitu, nggak kenal. Betul atau betul? Kalau kita maju lagi Masjid Istiqlal, ada imamnya ya, maka itu yang kenal banyak. Jadi orang jadi terkenal gara-gara masjidnya Pak, bukan gara-gara bacaan sama yang dibaca. Imam Masjid Istiqlal sama Masjid Nurul Huda baca Fatihah sama bacaannya, baca surahnya juga sama Al-Quran. Tapi kenapa lebih terkenal? Masjid nasional, masjid negara, Masjid Istiqlal, Imam Masjid Istiqlal sama Imam Masjidil Haram terkenalan mana? Imam Masjidil Haram, tergantung masjidnya, betul ya. Jadi setiap imam masjid jadi terkenal gara-gara masjidnya. Tapi beda dengan Hamid bin Umar bin Hamid. Masjid jadi terkenal sebab dia imamnya. Dia kalau mampir kemana, sholat jadi imam Pak di masjid tersebut, itu masjid langsung terkenal. Oh, ini masjid berkah. Kenapa? Imam Hamid bin Umar pernah jadi imam sholat di situ. Oh, orang berebutan datang situ habis. Terkenal ke masjid. Ini Hamid bin Umar ketika sedang sholat berjamaah bersama jamaah ini, subhanallah di luar masjid ada kerusuhan, keributan habis. Sehingga mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat.
Selepas salam sebagian jamaah bangun tak keluar, pengen tahu, biasa kepo, pengen tahu ada apa sih, kubur. Keluar dari pintu masjid lihat, kenapa ada korban jiwa meninggal tepat di depan pintu masjid, ramai. Orang-orang pada datang tuh, yang meninggal satu, yang ngasih komentar puluhan orang. Sampai ini kenapa meninggalnya nih? Siapa yang ngerjain ini? Ini orang mana nih? Kan begitu pertanyaannya. Nolong sih kagak, kan cuma nanya doang. Subhanallah. Sebagian akhirnya orang kumpul di depan orang meninggal ini, depan mayat ini. Gak lama makin banyak tuh dari masjid keluar. Penasaran, ada apa tuh? Lihat orang meninggal. Wah, ramai di luar masjid. Imam Hamid bin Umar berubah. Lepas salam dia baca zikirnya, dia baca doanya, dia sholat sunnah ba'diyahnya. Dengan tenangnya seakan-akan gak terjadi apa-apa. Orang heboh luar masjid, tinggal dia sendiri dalam masjid. Ketika kelar mengerjakan zikir wirid nih, Imam Hamid bin Umar keluar mau keluar. Begitu di jamaah lihat imam masjid mau keluar, Imam Hamid bin Umar mau keluar, semua buka jalan, Pak, cuma ngarahin apa? Biar Hamid bin Umar lihat jenazah, lihat orang meninggal. Kita pengen tahu apa komentarnya dia. Kita pengen tahu apa ucapan dia. Maka begitu keluar Hamid bin Umar tuh suasana langsung tenang. Nggak ada ngomong sedikit pun, pengen tahu komentar Hamid bin Umar. Begitu keluar Hamid bin Umar lihat jenazah ada orang meninggal, dia jalan, tidak ngasih komentar walaupun satu kalimat. Sampai orang-orang beribut, ini kenapa Hamid bin Umar? Ini ada orang meninggal depan pintu masjid, yang mana dia jadi imam di masjid itu, nggak ngasih komentar. Wah, hasil repot nih gara-gara Hamid bin Umar nggak ngasih komentar hadirin. Sama kayak zaman sekarang, Pak, ada apa-apa komentar netizen di mana-mana. Kalau orang nggak ikut komentar misalnya, wah ente nggak ikut kasih komentar, ada apa nih? Sama kayak begitu, repot semuanya. Hamid bin Umar jalan, satu orang tua nggak keluar. Dia teriak, ya Hamid bin Umar, teriak dari belakang. Ya Hamid bin Umar, galak baik, belakang, sini. Ini kan ada orang meninggal. Dia, kok cuma diem? Apa komentar ente? Ini kan masjid yang teman ente jadi imamnya. Ente kan tokoh di kampung sini. Kasih komentar buat orang ini. Apa kata Hamid bin Umar? Maaf ya, dia pamanku. Dia bilang, kenapa? Terus kalau ane kasih komentar, dia bisa hidup lagi? Ya enggak, udah meninggal gak bisa hidup. Kalau ane kasih komentar, pelakunya ketangkap? Ya enggak bakal ketangkap. Terus kalau ane kasih komentar, kita tahu nih siapa nih orang. Juga nggak tahu, nggak mungkin dia Hamid bin Umar. Terus buat apa saya kasih komentar? Apa untungnya saya kasih komentar? Nggak ada manfaatnya. Yang ada setiap ucapan saya itu bakal dicatat oleh hati sayang. Waktu yang saya gunakan buat zikir pada Allah cuma komentarin mulu. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Makanya ayo kita pengen jadi muslim sejati. Tinggalkan hal yang nggak bermanfaat buat kita. Sibukkan dengan hal yang bermanfaat buat diri kita. Sibukkan dengan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Makanya Nabi pernah bilang, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah itu siapa? Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan mengamalkan suatu amalan yang menguntungkan dia buat setelah kematian. Nah ini orang cerdas. Nah tinggal kita ini, Pak, Bu, ini kematian yang ada nasihat buat kita semua. Nanti kita mikir, ya Allah, ini kalau saya sudah meninggal, kira-kira gimana ya saya dalam kubur? Gimana keadaan saya? Amalan saya ini kira-kira udah bisa nolong saya belum ya dari azab kubur? Kira-kira nih amalan saya nanti waktu di akhirat melintasi sirat bisa membantu saya selamat apa enggak di atas sirat? Ini yang harus kita pikirkan, hadirin. Maka ayo hadirin, saya mengajak diri kita sekali. Ini perkumpulan nasihat buat kita semuanya. Kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian sebagai penasihat buat kita. Insya Allah ya, hadir di kita tempat ini, duduk di kita bertakziah di tempat ini. Pertama, ini bisa jadi nasihat buat diri kita. Biar kita bisa memperbaiki amal perbuatan kita, bisa memperbagus amal taat kita sehingga nanti di akhirat kita bakal bahagia di hadapan Allah. Dan kita juga yang kedua, hadirin, perkumpulan kita saat ini nih, insya Allah membuat bahagia buat almarhumah dalam kuburnya. Diangkat derajatnya oleh Allah,
dilapangkan kuburannya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga ya Allah tanpa dihisab, dan kita yang hadir saat ini insya Allah tidak bangun melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, urusan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga besar almarhumah khususnya suami beliau yakni Haji Makmum yang insya Allah juga diberi ketabahan, begitu juga anak-anak insya Allah diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua digolongkan orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dihi taqabbal ma'tuma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amrahu asa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.